Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara keluarga Kerajaan Sorga. Masih dalam renungan dari kitab Bilangan, dan pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bilangan pasal 18. Dalam Bilangan pasal 18 kita akan melihat bagaimana Tuhan sangat menghormati orang-orang yang Dia pilih untuk menjadi pelayan-pelayan di rumah Tuhan atau di kemah suci. Yang pertama kita melihat bahwa menjadi pelayan di kemah suci adalah sebuah panggilan yang kudus tapi sangat beresiko. Panggilan yang kudus karena harus melayani Tuhan yang kudus dan menjaga peralatan-peralatan yang dikhususkan hanya untuk ibadah kepada Tuhan dan menjadi pelayan bagi umat Tuhan. Tapi resikonya adalah kalau melakukan kesalahan, Tuhan akan menghukumnya dengan cara yang sangat menakutkan. Kalau kesalahan itu fatal, bisa mengakibatkan kematian. Itu diungkapkan dalam Bilangan pasal 18 ayat 1-8. Tetapi yang kedua, di dalam panggilan yang kudus dan beresiko itu, firman Tuhan mengajarkan betapa Tuhan sangat menghormati orang-orang yang melayani Dia di kemah sucinya. Itu dibuktikan melalui ketetapan yang Tuhan katakan di dalam ayat 9-19. Yang pertama kepada Harun dan anak-anaknya yang diberi posisi sebagai imam besar. Kepada mereka, Tuhan menghormati mereka dengan cara mereka diberi hak untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik dari persembahan umat Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan, jadi mereka diberikan hak untuk menikmati apa yang umat Tuhan persembahkan. Sedangkan kepada Bani Lewi, mereka yang telah dikhususkan Tuhan tidak mendapatkan bagian warisan tanah ketika nanti memasuki tanah perjanjian. Dan mereka hanya memiliki warisan Allah sebagai warisannya, diberi hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari persembahan persepuluhan yang diberikan oleh umat ke kemah suci. Jadi mereka sangat dihormati Tuhan dengan memperhatikan kesejahteraan mereka dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dunia ini bisa menghargai pemimpin-pemimpin perusahaan mereka dengan memberikan penghargaan yang terbaik, dengan gaji yang besar, fasilitas yang terbaik, mengapa gereja tidak melakukan hal yang sama? Bukankah seharusnya gereja juga melakukan yang sama untuk memberikan penghargaan yang terbaik kepada gembala-gembala jemaat, kepada pemimpin-pemimpin jemaat yang sungguh-sungguh kepemimpinannya baik dan terhormat? Karena firman Tuhan berkata dalam perjanjian baru, berbunyi seperti ini saudara-saudara, yaitu di dalam 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang jerih dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi para pemimpin gereja yang bekerja dengan kepemimpinan yang baik dan bekerja keras dengan berkhotbah dan mengajar, bagi pertumbuhan iman jemaatnya, bagi kedewasaan iman jemaatnya, bagi pembangunan tubuh Kristus yang membawa banyak jiwa-jiwa kepada Kristus, layak dan harus mendapat penghormatan 2 kali lipat. Ini prinsip yang Tuhan berikan dan Tuhan lakukan kepada hamba-hambanya. Dan menarik saudara-saudara, karena Tuhan memikirkan kesejahteraan Harun dan memberi yang terbaik kepada Harun dan anak-anaknya dan orang Lewi, itu bukan dengan menurunkannya dari langit tiba-tiba, tapi dengan memberikan tanggung jawab itu, kesejahteraan itu, melalui dukungan 11 suku dari persepuluhan dan persembahan mereka. Jadi kesejahteraan pemimpin jemaat itu adalah tanggung jawab jemaat itu sendiri. Tuhan memberkati jemaat dengan pekerjaannya, Tuhan memberkati jemaat dengan rezeki yang berlimpah,
lalu mereka membawa persembahan dan persepuluhan ke rumah Tuhan, maka itulah yang membuat kesejahteraan kepada mereka. Oleh karena itu, jangan terlalu keras mengkritik seorang pemimpin. Hari-hari ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang tertentu membicarakan pendeta-pendeta begitu rendah, begitu nyinyir tentang kesejahteraan. Harus diakui, mungkin ada hamba Tuhan yang hidup hedonisme, harus diakui. Tetapi itu mungkin hanya satu kasus dari 1000 hamba Tuhan. Jadi jangan sampai membuat generalisasi bahwa semua hamba Tuhan hidupnya hedon karena satu orang hamba Tuhan yang saudara kenal hedon. Tidak. Percayalah masih lebih banyak yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi mereka harus tetap diperhatikan penghormatan kepadanya dengan kesejahteraannya. Dan itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab umat Tuhan, tanggung jawab anggota gereja. Kalau saudara sudah diberkati Tuhan, bawalah persembahanmu, bawalah persepuluhanmu, supaya gereja bisa memelihara, mendukung kesejahteraan para hamba Tuhan. Tuhan memberkati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-hambamu yang telah Kau tetapkan menjadi gembala, menjadi pendeta, pemimpin-pemimpin di setiap gerejamu. Dan Kau adalah Tuhan yang menghormati mereka dengan cara memberikan kehidupan kesejahteraan yang terbaik melalui persembahan dari persepuluhan daripada jemaat yang mereka layani. Karena itu wajarlah kami sebagai jemaat Tuhan untuk mempercayai kebenaran firman-Mu ini. Agar hamba-hambamu boleh melayani dengan sukacita, melayani dengan kemerdekaan finansial, karena mereka bisa bebas melayani firman Tuhan tanpa rasa khawatir tentang biaya sekolah anaknya, tentang biaya hidup mereka, tentang masa tua mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.